Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kesempatan, banyak sekali nikmat, dan nikmat paling besar adalah nikmat iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, dan atas kecintaan beliau kepada umatnya. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa merasakan manisnya Islam tersebar hingga ke Nusantara kita tercinta. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Sebagai umat muslim, tentu kita semua telah mengetahui bahwa pada bulan ini puasa merupakan sebuah kewajiban. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan selain istimewa karena adanya kewajiban berpuasa pada bulan tersebut, ternyata masih banyak keistimewaan-keistimewaan lain yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Dalilnya seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Kemudian Al-Qadi Iyad mengatakan bahwa hadis di atas bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu Jahannam dan terbelenggunya setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Lebih lanjut lagi, menurut Al-Qadi Al-Iyad tadi mengatakan bahwa hal ini juga bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan ketaatan bagi hambanya, serta di dalam bulan Ramadan orang-orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal maksiat. Maka ini yang membuat pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka tertutup. Kemudian, rekan-rekan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga merupakan salah satu waktu-waktu yang mudah untuk dikabulkannya doa atau waktu mustajabnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan.
Nabi SAW juga bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftira wal imam al-adil wa da'watul mazlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, dan selanjutnya ini mungkin yang sedang akan kita hadapi. Sebentar lagi kita mungkin mendengar istilah nuzulul Quran, atau Ramadan ini juga disebut sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, dan bulan ini dipilih sebagai bulan untuk Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan di dalamnya, yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian di bulan Ramadan juga terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah mendengar istilah Lailatul Qadar. Dan istilah ini muncul di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan menurut pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, malam yang dimaksud di sini adalah malam Lailatul Qadar, dan pendapat ini juga menjadi pendapat mayoritas ulama, dan diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka tentu bulan ini adalah momen yang paling baik untuk kita untuk semakin belajar Al-Quran, mencoba sering untuk membacanya, memahami maknanya, dan tidak lupa juga kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena perbuatan beliau, ajaran-ajaran beliau, semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan akhlak beliau juga tergambar di dalam Al-Quran, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika Sa'ad bin Hisham bin Amr ketika datang ke Madinah dan mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha mengenai beberapa masalah, kemudian Sa'ad berkata, "Wahai Ummul Mukminin, beritahulah aku tentang akhlak Rasulullah SAW." Aisyah berkata, "Bukankah engkau membaca Al-Quran?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata, "Sungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran." Kemudian aku hendak berdiri dan tidak bertanya kepada siapapun tentang apapun hingga aku mati, kata Sa'ad. Dan dari hadis ini, maka seharusnya di bulan ini, di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita juga mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mencoba mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak sekali contoh-contoh hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah berperilaku, bagaimana Rasulullah dalam menghadapi sesuatu. Saya akan coba untuk lebih mempersingkat, saya ambil 2 hadis dalam Kitabul Jami' nomor 1 dan 2 karya Ibnu Hajar Asqalani. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu
Wa idza tansahaka fansahhu. Wa idza tasaf hamidallah fashammithu. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lain ada 6. Yang pertama, jika bertemu mengucap salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika diundang maka penuhi. Maka tentu undangan yang dimaksud adalah undangan yang tidak ada maksiat di dalamnya. Yang ketiga, wa idza tansahaka fansahhu. Dan jika diminta nasihat maka berikan nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasaf hamidallah fashamithu. Dan jika saudaramu itu bersin kemudian mengucapkan atau memuji Allah, maka doakan. Di dalam hadis lain disebutkan bagaimana caranya. Ketika yang bersin mengucapkan hamdalah, maka kita yang mendengar menjawab dengan yarhamkallah, dan yang mendengarkan kembali yaitu yang bersin, yahdikumullahu wa yuslih balakum. Kemudian yang kelima di dalam hadis yang pertama tadi, wa idza marida fa'udhu. Dan jika sakit maka jenguk. Dan yang keenam, wa idza mata fatsba'hu. Dan jika meninggal saudara kita, maka penuhi haknya, yaitu mengantarkannya hingga ke liang lahat. Ini bagaimana tata cara kita berperilaku kepada sesama muslim. Ini salah satu contoh hadisnya. Kemudian yang kedua, hadis yang lain di dalam kitab yang sama, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahu ajdaru alla tadzaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah apa yang ada atau siapa yang ada di bawah kalian. Jangan lihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kepada diri saya pribadi dan kepada pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah juga berikan kemampuan kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.